Bayangkan hidup sebagai seorang wanita yang setiap hari dipandang rendah hanya karena satu alasan: suaminya dianggap miskin. Setiap langkahnya disertai bisik-bisik, setiap senyumnya dibalas ejekan, dan setiap harapannya seakan diremehkan. Hingga suatu hari, di hadapan orang-orang yang paling keras menghina, sebuah rahasia besar terungkap. Air mata pun jatuh, bukan karena luka, melainkan karena kebenaran yang akhirnya membuat semua orang terdiam dan bertekuk lutut. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh emosi, pelajaran berharga, dan kejutan tak terduga. Setiap cerita di channel ini diangkat dari potongan kehidupan yang sering terjadi di sekitar kita, namun jarang disadari maknanya. Sebelum kita melanjutkan kisah hari ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu menjadi yang pertama menyaksikan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Nama wanita itu Alia. Ia tumbuh sebagai perempuan sederhana dengan mimpi yang tidak muluk, hidup tenang, memiliki keluarga yang saling menguatkan, dan menikah dengan pria yang tulus mencintainya. Ia bukan dari keluarga kaya, namun cukup berada. Pendidikan Alia baik, tutur katanya lembut, dan sikapnya selalu menghargai orang lain. Karena itu, banyak yang terkejut ketika ia memilih menikah dengan seorang pria yang dianggap tidak selevel dengannya. Pria itu bernama Raka. Raka bukan pengusaha, bukan pejabat, bukan pula pria dengan penampilan mewah. Ia bekerja sebagai buruh harian di proyek bangunan. Setiap pagi berangkat dengan motor tua yang catnya mulai pudar, mengenakan pakaian kerja yang sering berdebu, dan pulang menjelang malam dengan tubuh lelah. Penghasilannya tidak menentu, kadang cukup, kadang bahkan harus berhemat untuk makan esok hari. Saat Alia mengumumkan rencana pernikahannya, suasana keluarga langsung berubah. Senyum yang biasanya hangat berganti tatapan ragu. Bisik-bisik mulai terdengar, bahkan sebelum akad dilangsungkan. Yakin sama pilihanmu? Dia cuma buruh, Alia. Kamu itu bisa dapat yang lebih mapan. Alia mendengar semuanya, namun ia memilih diam. Dalam hatinya, ia yakin bahwa Raka adalah pria yang berbeda. Pria yang tidak banyak bicara, tetapi selalu menepati janji. Pria yang mungkin tak punya banyak uang, namun punya tanggung jawab dan ketulusan yang jarang dimiliki orang lain. Hari pernikahan pun tiba. Alih-alih ucapan selamat yang tulus, Alia justru merasakan tekanan yang tak kasat mata. Beberapa kerabat tersenyum kaku. Ada yang menatap Raka dari ujung kepala sampai kaki, seolah menilai nilainya sebagai manusia hanya dari pakaiannya yang sederhana. Bahkan ada yang berbisik dengan nada mengejek, tanpa peduli bahwa Alia bisa mendengarnya. Sayang sekali, cantik-cantik tapi salah pilih suami. Kata-kata itu seperti pisau, tidak terlihat namun menusuk perlahan. Raka sendiri menyadari semua tatapan itu. Ia tahu dirinya dipandang rendah. Ia tahu ia bukan tipe menantu idaman. Namun ia tetap berdiri tegak, menggenggam tangan Alia dengan erat, seakan ingin berkata bahwa ia tidak akan pergi apapun yang terjadi. Setelah menikah, tekanan semakin terasa. Setiap acara keluarga berubah menjadi ujian mental. Raka jarang diajak bicara. Jikapun ditanya, hanya soal pekerjaan, lalu diakhiri dengan senyum sinis. Alia sering mendengar kalimat-kalimat yang seolah ringan, tapi menyimpan luka. Hidup hemat ya. Sudah siap hidup susah? Semoga kuat, Alia. Tak ada yang secara langsung mengatakan bahwa pernikahannya adalah kesalahan, namun semua sikap seakan meneriakannya. Di rumah kontrakan kecil mereka, Alia sering menangis diam-diam. Bukan karena menyesal menikah, melainkan karena ia tak tega melihat suaminya terus direndahkan. Raka selalu mencoba tersenyum,
seolah hinaan itu tidak berpengaruh padanya. "Aku nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia." Namun Alia tahu, di balik senyum itu ada luka yang disembunyikan. Mereka memulai hidup dari nol, tanpa bantuan keluarga, tanpa pujian, tanpa dukungan. Hanya ada dua hal yang mereka pegang erat, kesabaran dan kepercayaan. Tak ada yang tahu hari itu, saat semua orang meremehkan pernikahan mereka, sebenarnya sedang ditanam sebuah kisah besar. Kisah tentang kesabaran, tentang harga diri, dan tentang kebenaran yang kelak akan membuat semua orang yang pernah menghina terdiam. Dan ini baru permulaan. Hari-hari setelah pernikahan Alia dan Raka berjalan tidak mudah. Jika sebelumnya hinaan hanya berupa bisik-bisik, kini perlahan berubah menjadi ucapan yang terang-terangan. Seakan status pernikahan Alia dengan pria yang dianggap miskin memberi pembenaran bagi banyak orang untuk ikut mencampuri hidup mereka. Setiap kali ada acara keluarga, Alia selalu merasa cemas. Bukan karena ia malu pada suaminya, tetapi karena ia tahu di tempat itu Raka akan kembali menjadi sasaran tatapan merendahkan. Raka sering duduk di sudut ruangan, lebih banyak diam, sementara anggota keluarga lain berbincang hangat tentang bisnis, jabatan, atau rencana liburan mewah. Tak jarang, Alia mendengar kalimat yang membuat dadanya sesak. "Suamimu kerja di mana sekarang?" "Oh, masih jadi buruh ya?" Nada bicara itu selalu sama, seolah bertanya, tapi sebenarnya menghakimi. Suatu hari, di sebuah acara ulang tahun kerabat, hinaan itu mencapai puncaknya. Di hadapan banyak orang, seorang sepupu Alia yang dikenal tajam lidahnya, tertawa kecil lalu berkata, "Dulu Alia ini calon wanita sukses. Sayang ya, sekarang harus hidup prihatin, punya suami miskin." Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Alia dan Raka. Alia merasa wajahnya panas, tangannya gemetar. Ia ingin membela suaminya, ingin berteriak bahwa Raka bukan seperti yang mereka kira. Namun kata-kata seakan tersangkut di tenggorokan. Ia menoleh ke arah Raka. Raka hanya menunduk, diam, seolah menerima semua hinaan itu sebagai bagian dari hidup. Sepulang dari acara itu, Alia menangis dalam diam. Ia merasa gagal sebagai istri karena tidak mampu melindungi suaminya dari kata-kata kejam orang lain. Namun, Raka justru mendekatinya, menghapus air mata di pipinya, lalu berkata dengan suara tenang, "Jangan dengarkan mereka, aku tidak butuh pengakuan siapapun." Kalimat itu terdengar kuat, tapi Alia tahu Raka juga manusia. Ia punya perasaan, ia bisa terluka. Tekanan bukan hanya datang dari keluarga besar, tetangga sekitar pun ikut berkomentar. Ada yang menyindir soal motor tua Raka, ada yang membandingkan Alia dengan teman-temannya yang menikah dengan pria mapan. "Lihat si A itu, suaminya kerja di kantor, rumahnya sudah bagus. Kok kamu malah pilih hidup susah?" Alia hanya tersenyum tipis. Ia memilih tidak menjelaskan apapun. Malam demi malam, Alia sering terbangun melihat Raka masih duduk, menghitung uang hasil kerjanya. Nominalnya tidak besar, namun Raka selalu berusaha membagi dengan rapi untuk makan, listrik, sewa rumah, dan sedikit tabungan. Tak pernah sekalipun Raka mengeluh. Bahkan ketika tubuhnya kelelahan, tangannya lecet, atau punggungnya nyeri karena seharian bekerja, ia tetap berangkat keesokan paginya. Alia sering melihat luka-luka kecil di tangan suaminya, bekas kerja kasar yang tidak pernah ia ceritakan. Namun, hinaan tetap datang, seolah usaha Raka tidak pernah ada nilainya. Suatu malam, Alia akhirnya bertanya dengan suara bergetar, "Mas, apa kamu gak capek dihina terus?" Raka terdiam sejenak. Ia menatap istrinya dengan mata yang dalam, lalu tersenyum kecil. "Capek, tapi bukan karena hinaan," katanya pelan.
Aku capek kalau melihat kamu sedih karena aku." Kalimat itu membuat Alia kembali menangis. Di saat semua orang menganggap Raka sebagai pria gagal, Alia justru semakin yakin bahwa suaminya adalah pria paling kuat yang pernah ia kenal. Pria yang memilih diam daripada membalas. Pria yang lebih mementingkan tanggung jawab daripada harga diri palsu. Namun tak ada yang tahu, di balik kesederhanaan dan diamnya Raka, ada sesuatu yang sedang ia siapkan. Sesuatu yang kelak akan mengubah pandangan semua orang. Hinaan-hinaan itu terus mengalir. Tanpa mereka sadari, setiap kata merendahkan justru menjadi bahan bakar bagi sebuah kebenaran besar yang menunggu waktunya untuk terungkap. Dan hari itu semakin dekat. Di balik semua hinaan yang terus mengalir, Raka menjalani hidupnya dengan cara yang nyaris tak pernah dipahami siapapun. Ia tidak pernah membela diri, tidak pernah membanggakan apa yang ia lakukan, dan tidak pernah mencoba membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Bagi banyak orang, Raka hanyalah seorang buruh kasar. Namun bagi Alia, ia adalah sosok penuh teka-teki yang bekerja lebih keras dari yang terlihat. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Raka sudah bersiap berangkat. Ia mengenakan pakaian kerja yang sama, membawa bekal sederhana, lalu pamit dengan senyum yang selalu ia jaga. Alia sering terbangun hanya untuk memastikan suaminya benar-benar pergi dengan selamat. Ia melihat punggung Raka menghilang di ujung jalan, membawa beban hidup yang tak pernah ia ceritakan. Yang membuat Alia heran, Raka sering pulang lebih malam dibanding buruh lainnya. Kadang ia bahkan belum pulang saat larut malam. Saat ditanya, Raka hanya menjawab singkat, "Ada tambahan kerja." Namun Alia tahu, jawabannya terlalu sederhana untuk menjelaskan kelelahan yang ia lihat di wajah suaminya. Beberapa kali, Alia menemukan hal-hal yang membingungkan. Ada hari di mana Raka pulang dengan pakaian bersih, tanpa debu proyek. Ada hari lain di mana ia terlihat sangat letih, seolah baru melalui rapat panjang. Kadang teleponnya berdering, dan saat diangkat, Raka memilih menjauh, berbicara dengan nada serius, lalu kembali dengan ekspresi datar. Alia tidak bertanya lebih jauh, ia memilih percaya. Di sisi lain, tekanan ekonomi terus menghimpit. Penghasilan Raka cukup untuk hidup sederhana, namun jauh dari kata berlebih. Alia menolak bantuan dari keluarganya, meski ia tahu mereka sering membicarakan hidupnya di belakang. "Aku nggak mau dianggap menyesal," kata Alia dalam hati. Malam-malam mereka sering diisi dengan keheningan. Raka menghitung uang, Alia menyiapkan teh hangat. Tak ada keluhan, hanya lelah yang dipendam. Namun dalam diam itu, Alia merasakan ketulusan yang jarang ia temui. Suatu malam, Alia melihat luka cukup dalam di telapak tangan Raka. Ia panik. "Mas, ini kenapa?" tanyanya cemas. Raka menarik tangannya perlahan. "Cuma lecet biasa," katanya. Namun Alia tahu, itu bukan luka biasa. Tangannya gemetar saat mengobati luka itu. Dalam hati ia bertanya-tanya, pekerjaan apa sebenarnya yang dijalani suaminya hingga harus menanggung luka seperti itu? Di tengah semua pengorbanan itu, hinaan tetap datang, bahkan semakin kejam. Namun Raka justru semakin tenang, seolah tahu bahwa waktu sedang bekerja untuknya. Suatu hari, Alia tanpa sengaja mendengar pembicaraan tetangga. "Kasian ya, laki-laki itu kerja keras tapi tetap miskin." Yah, begitulah nasib. Alia ingin membantah, tapi lagi-lagi ia memilih diam. Raka sendiri semakin sering berkata kalimat yang terdengar ganjil. "Sedikit lagi, bersabarlah." Kalimat itu membuat Alia bingung. Sedikit lagi apa? Bersabar untuk apa? Namun tatapan Raka selalu penuh keyakinan. Tak ada yang tahu bahwa di balik rutinitas sebagai buruh, Raka sedang mengawasi sesuatu yang jauh lebih besar. Ia turun langsung ke lapangan, memastikan setiap detail berjalan benar. Ia menolak hidup mewah bukan karena tak mampu, tetapi karena ia ingin memahami arti kerja keras dari bawah. Setiap hinaan, setiap pandangan merendahkan, justru menguatkan tekadnya untuk tetap rendah hati. Raka tahu,
Kebenaran tidak perlu diumumkan. Ia akan datang dengan sendirinya. Alia mulai menyadari bahwa suaminya bukan pria biasa. Ada ketenangan yang tak wajar pada seseorang yang terus direndahkan. Ada keyakinan yang tak mungkin dimiliki orang yang benar-benar gagal. Namun ia tidak memaksa untuk tahu. Ia memilih menemani. Hari demi hari berlalu. Pengorbanan demi pengorbanan terus dilakukan. Tanpa sorotan, tanpa pujian. Dan tanpa mereka sadari, semua pengorbanan itu sedang menyiapkan sebuah momen besar. Momen di mana semua yang selama ini tersembunyi akan muncul ke permukaan. Hari itu datang tanpa ada yang benar-benar menyadarinya. Sebuah acara besar keluarga digelar di gedung pertemuan mewah di pusat kota. Acara itu dihadiri banyak tamu penting, kerabat jauh, rekan bisnis, bahkan beberapa tokoh berpengaruh. Alia datang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, di tempat seperti itu perbedaan status akan kembali terasa sangat jelas. Raka datang seperti biasa, berpakaian sederhana, tenang, tanpa usaha untuk terlihat istimewa. Beberapa kerabat kembali melirik sinis. Ada yang berbisik, ada yang tersenyum mengejek. Alia menggenggam tangan suaminya, mencoba menguatkan. Raka membalas genggaman itu seolah berkata tanpa kata, "Tenang saja." Acara berjalan formal. Sambutan demi sambutan disampaikan, hingga akhirnya seorang pria berjas rapi naik ke atas panggung. Dari cara semua orang berdiri menyambutnya, jelas bahwa ia bukan orang sembarangan. Ia adalah pejabat penting sekaligus tokoh yang dikenal luas di dunia bisnis dan pembangunan. Pria itu memandang sekeliling ruangan. Lalu, matanya berhenti pada satu sosok. Raka. Tanpa ragu, pria itu turun dari panggung dan berjalan cepat ke arah tempat duduk Alia dan Raka. Suasana berubah. Bisik-bisik terdengar. Tatapan heran mulai muncul. Pria itu berdiri di hadapan Raka. Lalu dengan suara lantang dan penuh hormat, ia berkata, "Pak Raka, akhirnya saya bertemu Anda lagi. Terima kasih sudah menyempatkan hadir." Seluruh ruangan membeku. Alia menatap suaminya dengan mata membesar. Kerabat-kerabatnya saling pandang. Mulut-mulut yang biasanya lancang, kini terdiam. Pria itu melanjutkan, "Tanpa keputusan dan arahan Anda, proyek nasional yang kita jalankan tidak mungkin selesai tepat waktu." Beberapa orang menjatuhkan sendoknya. Ada yang tanpa sadar berdiri. Ada pula yang menelan ludah dengan wajah pucat. Raka berdiri perlahan, masih dengan sikap sederhana. "Saya hanya menjalankan tanggung jawab saya," jawabnya tenang. Saat itulah kebenaran mulai terkuak. Pria berjas itu menjelaskan tanpa Raka memintanya, bahwa Raka adalah pemilik saham mayoritas sekaligus pengawas utama dari perusahaan besar yang menangani berbagai proyek strategis. Bahwa ia memilih turun langsung ke lapangan, menyamar sebagai pekerja biasa untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan para buruh diperlakukan adil. Alia menutup mulutnya. Air matanya mengalir deras. Selama ini, pria yang dihina sebagai miskin adalah sosok yang memegang keputusan besar. Kerabat-kerabat yang dulu paling lantang meremehkan kini tertunduk. Wajah mereka pucat. Tak ada lagi senyum mengejek. Tak ada lagi komentar sinis. Seseorang memberanikan diri bertanya pelan. "Jadi, selama ini..." Raka menoleh, lalu berkata dengan suara yang tetap rendah, "Saya tidak pernah merasa perlu menjelaskan siapa saya. Saya hanya ingin hidup sebagai manusia biasa." Kalimat itu menghantam lebih keras dari kemarahan apapun. Alia menangis terisak, bukan karena kaget semata, melainkan karena semua luka yang ia simpan selama ini akhirnya terbayar. Semua hinaan, semua air mata di malam hari, semua kesabaran, akhirnya menemukan maknanya.
Raka menoleh ke arah istrinya. "Maaf kalau aku membuatmu menunggu terlalu lama," katanya pelan. Alia menggeleng sambil menangis. "Terima kasih, karena tidak pernah berubah." Ruangan itu sunyi. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak-sorai. Yang ada hanya rasa malu, penyesalan, dan kesadaran bahwa mereka telah menilai manusia dengan cara yang paling dangkal. Hari itu bukan kekayaan yang membuat semua orang terdiam, melainkan kerendahan hati seorang pria yang memilih diam saat direndahkan. Dan bagi Alia, hari itu menjadi hari di mana ia tak lagi menangis karena hinaan, melainkan karena kebenaran akhirnya berdiri dengan tegak. Setelah identitas Raka terungkap, suasana ruangan tak pernah kembali sama. Orang-orang yang sebelumnya duduk dengan dada membusung, kini menunduk tanpa suara. Mereka yang dulu paling lantang meremehkan, kini bahkan tak berani menatap mata Raka dan Alia. Waktu seolah berhenti, memberi ruang bagi rasa malu dan penyesalan yang perlahan merayap di hati setiap orang. Beberapa kerabat mendekat dengan wajah canggung. Senyum mereka tak lagi sombong, melainkan kaku dan penuh kehati-hatian. "Maafkan kami tidak tahu," ucap seseorang lirih. Raka hanya mengangguk kecil. Tak ada amarah, tak ada kebanggaan berlebihan. Ia tidak memanfaatkan momen itu untuk membalas hinaan, meski ia sangat mampu. Sikap itulah yang justru membuat semua orang semakin merasa kecil. Alia berdiri di samping suaminya, masih dengan mata sembab. Namun kali ini air matanya bukan lagi air mata luka. Ada kelegaan yang selama ini ia pendam. Perasaan bahwa perjuangan mereka akhirnya diakui oleh waktu, bukan oleh manusia. Beberapa hari setelah acara itu, perubahan sikap keluarga terasa begitu nyata. Undangan makan datang silih berganti. Nada bicara yang dulu tajam berubah lembut. Orang-orang yang dulu menertawakan motor tua Raka, kini memuji kesederhanaannya. Namun Alia merasakan satu hal yang mengganggu. Semua itu datang setelah kebenaran terungkap. Suatu malam, Alia berkata pelan pada suaminya, "Mas, lucu ya, sekarang mereka semua baik." Raka tersenyum tipis. Manusia sering menghargai setelah tahu nilainya. Jawabnya tenang. Ia tidak menyimpan dendam. Ia juga tidak larut dalam kemenangan. Raka tetap bekerja seperti biasa, tetap sederhana, tetap rendah hati. Ia bahkan menolak pindah ke rumah mewah yang ditawarkan perusahaan. "Aku nyaman hidup seperti ini," katanya. Bagi Alia itulah saat ia benar-benar memahami makna kekayaan yang sesungguhnya. Bukan tentang saldo rekening, melainkan tentang karakter yang tidak berubah meski dunia berubah. Suatu hari, keluarga besar kembali berkumpul. Kali ini bukan dalam suasana formal, melainkan penuh keheningan. Salah satu kerabat yang dulu paling sering menghina berdiri dan berbicara dengan suara bergetar. "Kami salah, menilai dari luar. Terima kasih karena tidak membalas kebodohan kami dengan kebencian." Raka menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas, "Saya juga pernah berada di posisi bawah. Karena itu saya tahu rasanya direndahkan. Jangan ulangi kesalahan yang sama pada orang lain." Kalimat itu sederhana, tapi menghunjam dalam. Alia menggenggam tangan suaminya. Dalam hatinya ia bersyukur telah bertahan. Bersyukur tidak menyerah pada omongan manusia. Bersyukur memilih cinta yang tulus meski harus berjalan di jalan yang sunyi dan penuh luka. Kini ketika mereka berjalan bersama, tak ada lagi ejekan. Namun Alia tahu, jikapun hinaan itu kembali datang, ia tidak akan goyah. Karena ia telah belajar satu hal penting. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh pandangan manusia, melainkan oleh keteguhan hatinya. Cerita Alia dan Raka pun menyebar. Bukan sebagai kisah tentang orang kaya yang menyamar, melainkan tentang kesabaran, pengorbanan, dan kerendahan hati yang akhirnya membungkam kesombongan.
Dan di akhir segalanya, semua orang yang pernah meremehkan hanya bisa bertekuk lutut. Bukan di hadapan harta, tapi di hadapan kebenaran dan akhlak yang tak tergoyahkan. Karena pada akhirnya, waktu selalu berpihak pada mereka yang sabar, dan kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Dari kisah Alia dan Raka, kita belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai penilaian manusia. Apa yang terlihat rendah di mata orang lain, bisa jadi justru mulia di hadapan Tuhan. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilan, pekerjaan, atau kondisi ekonominya. Karena kita tidak pernah tahu seberapa besar perjuangan yang sedang ia jalani dalam diam. Kesabaran, ketulusan, dan kerendahan hati selalu memiliki cara sendiri untuk membungkam hinaan dan membuka kebenaran. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini memberi pelajaran atau menyentuh hati kalian, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang terdekat agar pesan kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak hati. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah kehidupan lainnya yang penuh makna dan inspirasi.